Assalamualaikum. Halo sahabat setia channel Oji2. Apa kabar hari ini? Semoga kalian selalu sehat, bahagia, dan dilimpahi rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Pernahkah kalian mencintai seseorang yang seharusnya tak boleh kalian cintai? Bagaimana jika orang itu adalah atasan kalian sendiri, orang yang sudah punya keluarga, tapi setiap perintah darinya justru membuat kalian tersenyum tanpa sadar? Itulah yang terjadi padaku, cinta yang datang di waktu yang salah, di tempat yang salah, tapi terasa begitu benar. Bagi kalian yang sudah subscribe, like, dan menyalakan loncengnya, semoga segala impian kalian bisa tercapai, dan cinta kalian berakhir bahagia, bukan luka seperti kisah ini. Hari pertama aku menjejakkan kaki di kantor itu, udara pagi masih terasa dingin dan tajam menusuk kulit. Gedung kaca menjulang di hadapanku. Pantulan sinar matahari pagi membuatnya tampak seperti permata raksasa di tengah kota. Jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya, bukan hanya karena gugup menghadapi pekerjaan baru, tapi juga karena firasat aneh yang sulit kujelaskan. Seolah langkahku sedang menuju ke arah sesuatu yang akan mengubah hidupku selamanya. Aku berjalan melewati lobi yang luas, lantainya mengilap seperti cermin, menampilkan bayangan gugup yang berusaha tampak percaya diri. Setelah menandatangani daftar hadir, aku diarahkan ke lantai 5, lantai divisi kreatif, tempat aku akan bekerja sebagai junior copywriter. Lift bergerak pelan, dan setiap bunyi, ting, di tiap lantai membuat perutku semakin mengerut. Saat pintu lift terbuka, aroma kopi hangat langsung menyambutku. Suasana lantai 5 terasa hangat tapi sibuk. Orang-orang mengetik cepat, beberapa berdiskusi di sudut ruangan, dan layar-layar komputer menyala dengan warna-warna cerah. Aku berdiri kikuk di ambang pintu, lalu seseorang memanggilku dari balik ruang kaca berlapis tirai putih. Maura? Suara itu berat tapi tenang, mengalun pelan seperti nada rendah dari piano tua. Aku mengangguk gugup, melangkah ke arah ruangannya. Dan disitulah untuk pertama kalinya aku melihatnya. Raka. Dia duduk bersandar di kursinya, mengenakan jas abu-abu arang yang kontras dengan kulitnya yang hangat kecoklatan. Rambutnya tersisir rapi, ada gurat ketegasan di rahangnya, tapi yang paling membuatku kehilangan kata-kata adalah tatapannya. Tajam, tapi bukan menusuk. Lebih seperti tatapan orang yang bisa membaca isi hatimu hanya dengan satu lirikan. Tatapan yang membuatmu ingin bercerita, tanpa tahu kenapa. Selamat datang di tim kami, ucapnya. Senyum tipis muncul di bibirnya. Senyum yang hanya berlangsung beberapa detik, tapi cukup untuk membuat dadaku terasa sesak. Aku duduk di kursi tamu di hadapannya. Tanganku berkeringat. Dia mulai menjelaskan tentang tugas pertamaku, tentang target tim, tentang klien yang harus segera kami kejar minggu ini. Tapi aku hanya mendengar potongan-potongan kata, seperti suara radio yang samar. Yang benar-benar kuingat hanyalah suaranya. Dalam, tenang, dan entah kenapa, menenangkan. Suara yang bisa membuat seseorang ingin terus mendengarnya bahkan tanpa peduli isinya apa. Jangan terlalu kaku, Maura. Ini kantor kreatif, bukan kantor notaris, katanya sambil terkekeh pelan saat melihat wajahku yang menegang. Tawanya rendah, nyaris tak terdengar, tapi cukup untuk membuat sudut bibirku ikut terangkat. Itu pertama kalinya aku tersenyum hari itu, bukan karena pekerjaanku, tapi karena perintahnya. Perintah kecil, sederhana, yang membuatku merasa dilihat, dihargai, dan entah kenapa, diperhatikan. Sejak saat itu, setiap kali dia memanggil namaku, ada aliran listrik kecil yang berdesir di bawah kulitku. Aku mulai memperhatikan geraknya, caranya menulis catatan dengan teliti, cara dia menyandarkan dagu saat berpikir, bahkan cara dia meneguk kopi perlahan sambil membaca layar. Ada sesuatu pada dirinya yang tidak biasa. Dan yang paling membuatku takut, adalah kenyataan bahwa aku ingin mengenalnya lebih jauh. Padahal baru hari pertama, aku mencoba menepis perasaan itu. Aku berulang kali mengingatkan diri sendiri bahwa dia adalah atasan langsungku, dan tentu saja, seorang pria yang sudah beristri. Rumor itu terdengar dari obrolan singkat para staf saat makan siang. Tapi bukankah perasaan memang tak pernah meminta izin sebelum datang? Dia memberiku banyak instruksi hari itu.
Menyuruhku menulis ulang konsep, mengedit slogan, mencari ide kampanye baru. Tapi anehnya, bukan rasa tertekan yang kurasakan, melainkan rasa senang. Setiap kali dia berkata, "Bagus, lanjutkan," atau "Aku tahu kamu bisa," bibirku langsung tersenyum tanpa sadar. Seperti anak kecil yang dipuji setelah berhasil menggambar matahari untuk pertama kali. Aku pulang sore itu dengan langkah ringan. Dunia luar terasa berbeda, lebih berwarna, lebih hidup, hanya karena satu hal sederhana. Perintah-perintahnya yang membuatku tersenyum. Aku tidak tahu bahwa senyum itu kelak akan membawaku ke jurang yang tak pernah kuperkirakan. Jam di dinding menunjukkan pukul 21.47 ketika aku masih duduk di depan layar laptop, mata terasa berat tapi tanganku enggan berhenti mengetik. Kantor sudah sepi, sunyi yang biasanya membuatku merasa kesepian, tapi malam ini terasa berbeda. Ada ketegangan halus di udara, seperti tali biola yang ditarik perlahan menunggu dipetik. Sejak sore tadi, Raka terus mondar-mandir dari ruangannya ke area tim. Sesekali berdiri di belakangku memperhatikan pekerjaanku. Ia tak banyak bicara, hanya menaruh tangan di punggung kursiku dan berkata pelan, "Fokus di headline, jangan biarkan ide besarmu terkubur kalimat rumit." Lalu kembali pergi. Setiap kali dia berdiri terlalu dekat, aku bisa mencium samar aroma kolonnya, wangi maskulin yang lembut, seperti campuran cedar dan hujan. Entah kenapa, detak jantungku jadi kacau setiap kali dia mendekat. Lantai 5 benar-benar kosong saat semua orang akhirnya pulang. Lampu-lampu sebagian sudah dimatikan, menyisakan cahaya kuning hangat di atas mejaku. AC mendesah pelan. Sesekali terdengar suara mobil dari jalanan di bawah sana. Aku menggeliatkan bahu, mencoba mengusir penat, lalu menoleh ke arah ruangannya. Tirai kacanya tertutup setengah, dan dari celahnya tampak cahaya redup. Dia masih di sana. Tiba-tiba ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk. Dari Raka. Isinya hanya satu kalimat. "Jangan pulang dulu setelah ini. Aku ingin bicara." Tanganku membeku di atas keyboard. Kata-kata itu sederhana, tapi jantungku langsung melonjak ke tenggorokan. Ada sesuatu di balik kalimat pendek itu yang membuatku sulit bernapas. Bicara? Tentang apa? Aku menggigit bibir bawahku, mencoba menenangkan diri, tapi yang terjadi justru sebaliknya. Imajinasiku langsung berlarian, membuat ribuan kemungkinan di kepalaku. Setengah jam kemudian, saat aku mengirim file terakhir ke server, suara pintu ruangannya terbuka. Langkahnya mendekat, mantap dan pelan, seperti detak jam dinding. Aku menoleh, dan dia berdiri di samping mejaku. Dasinya sudah dilepas, dua kancing atas kemejanya terbuka, membuatnya tampak lebih santai dan, entah bagaimana, lebih menawan. "Kamu lembur sendirian?" tanyanya, suaranya pelan tapi menggetarkan. Aku mengangguk, terlalu gugup untuk bicara. "Ayo, ikut aku ke ruang meeting." Kami berjalan melewati lorong sepi, hanya suara langkah kami yang terdengar memantul. Ruang meeting itu dingin dan luas, lampunya hanya satu yang menyala. Dia menutup pintu pelan, lalu duduk berhadapan denganku di meja panjang. Matanya menatapku dalam diam beberapa detik, membuatku ingin menyembunyikan wajahku di balik rambutku. "Aku cuma ingin tahu, kamu baik-baik saja di sini," katanya akhirnya, lirih. Pertanyaan itu sederhana, tapi ada ketulusan yang membuat dadaku hangat. "Aku, baik," jawabku, hampir berbisik. Dia mengangguk pelan, lalu bersandar ke kursinya. "Aku perhatikan kamu kerja keras. Kamu punya potensi besar, Maura. Tapi jangan terlalu menekan diri sendiri. Aku tidak ingin kamu hancur hanya demi membuktikan sesuatu." Kata-katanya menampar lembut ke dalam jiwaku. Tidak ada yang pernah mengatakan hal seperti itu sebelumnya. Semua hanya peduli pada hasil, bukan pada diriku. Tapi dia memperhatikanku. Entah kenapa, setelah itu pembicaraan kami mengalir seperti air. Dari pekerjaan, ke hobi, ke film yang kami suka, hingga cerita masa kecil kami. Dia bercerita bahwa dia dulu ingin jadi musisi, tapi hidup membawanya ke dunia periklanan.
Aku bercerita tentang kampung halamanku yang jauh, tentang bagaimana aku sering merasa sendirian di kota besar ini. Dia mendengarkan, sungguh-sungguh mendengarkan, bukan hanya menunggu gilirannya bicara. Dan setiap kali dia tertawa kecil mendengar ceritaku, ada rasa ringan yang mengalir dalam dadaku. Waktu berjalan tanpa terasa. Tiba-tiba jam menunjukkan pukul 23.30. Kami saling menatap, lalu tertawa pelan seperti dua anak sekolah yang ketahuan ngobrol terlalu lama. Dia berdiri, meraih jaketnya, lalu berkata, "Aku antar kamu pulang." Aku ingin menolak, tapi tubuhku bergerak lebih cepat dari logikaku. Aku mengangguk. Malam itu, saat mobilnya meluncur menyusuri jalan kota yang lengang, kami diam. Tapi diam itu bukan canggung, melainkan nyaman. Di dalam hatiku, ada sesuatu yang mulai tumbuh. Pelan, tak kentara. Sesuatu yang menakutkan sekaligus membuatku ingin tersenyum. Aku tahu sejak malam itu, aku bukan lagi sekadar karyawan baru baginya. Dan dia, bukan lagi sekadar bos bagiku. Kami mulai menyeberangi batas. Meski pura-pura tidak menyadarinya. Hari-hari setelah malam lembur itu berubah menjadi semacam permainan diam yang hanya kami berdua pahami. Tak ada yang terang-terangan diucapkan, tak ada janji atau pengakuan, tapi udara di antara kami seolah menyimpan bahasa rahasia yang hanya bisa dibaca lewat tatapan. Setiap pagi saat aku datang, Raka selalu lebih dulu ada di ruangannya. Pintunya setengah terbuka, cahaya matahari jatuh di bahunya yang tegap saat ia menulis sesuatu di buku catatannya. Kadang, saat aku melintas di depan pintunya, ia akan mengangkat kepala dan melemparkan senyum tipis. Senyum itu hanya berlangsung sepersekian detik, nyaris tak terlihat bagi orang lain, tapi cukup untuk membuat jantungku melesat seperti kembang api. Di siang hari, ketika tim berdiskusi di ruang meeting, dia duduk di ujung meja seperti biasa, berwibawa dan tenang. Tapi setiap kali aku bicara mempresentasikan ideku, matanya akan menatap langsung ke arahku. Fokus, penuh perhatian, seolah hanya ada aku di ruangan itu. Dan tatapan itu membuatku gemetar. Bukan karena takut salah, tapi karena ada sesuatu yang tersembunyi di sana. Sesuatu yang hangat dan terlarang. Aku mulai merasakan perubahan kecil dalam caranya memperlakukanku. Saat kami berdiri bersebelahan di depan papan moodboard, bahunya akan sengaja atau tak sengaja bersentuhan denganku sedikit lebih lama dari yang seharusnya. Saat dia meminjam pulpenku, jarinya menyentuh jariku, ringan, singkat, tapi cukup membuat nafasku tercekat. Dan yang paling membuatku kewalahan, tatapannya. Tatapan yang awalnya tajam dan profesional, kini kadang menjadi lembut, dalam, seperti menyimpan cerita yang tak bisa ia ucapkan. Tatapan yang membuatku ingin bertanya, apa kamu juga merasakannya? Namun kami tetap berpura-pura. Pura-pura sibuk, pura-pura profesional, pura-pura tak ada yang berbeda. Tapi setiap kali mata kami bertemu, ada kilatan yang hanya bisa dirasakan, bukan dijelaskan. Suatu sore, saat hampir semua orang sudah pulang, aku masih duduk di meja kerja, menyusun ulang presentasi untuk klien. Raka keluar dari ruangannya, berdiri beberapa langkah di belakangku, lalu berkata pelan, "Kamu terlihat kelelahan. Sudah 3 malam ini kamu pulang paling terakhir." Aku menoleh, mencoba tersenyum. Aku hanya ingin hasilnya sempurna. Dia menatapku dalam diam, lalu melangkah mendekat. Tangannya menyentuh bahuku perlahan, ringan seperti helai bulu. Kesempurnaan itu penting, tapi kamu juga harus menjaga dirimu. Kalimat itu sederhana, tapi caranya mengucapkannya, lirih, pelan, seolah menyimpan sesuatu yang lebih dari sekadar perhatian seorang atasan. Detik itu, waktu seolah berhenti. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri, keras, menggema di dada. Dan ketika aku menatap balik ke matanya, aku melihatnya, bayangan perasaan yang ia coba sembunyikan. Ada kerinduan, ada rasa bersalah, ada keinginan yang dipaksa untuk tidak tumbuh. Dia menghela napas pelan, lalu menarik tangannya, mundur 1 langkah. "Maura, kita harus tetap profesional," katanya, lirih, seperti berbicara pada dirinya sendiri. Aku hanya mengangguk, tidak sanggup berkata apa-apa.
Setelah itu ia berbalik pergi, meninggalkanku sendirian di ruang kerja yang tiba-tiba terasa hampa. Tapi bahkan dari kejauhan, aku bisa merasakan tatapannya masih tertinggal di kulitku, membakar pelan. Malam itu aku pulang dengan kepala penuh pertanyaan. Aku tahu yang kami rasakan bukan sekadar kekaguman biasa. Ada sesuatu yang lebih dalam, lebih berbahaya, yang mulai tumbuh diam-diam. Dan aku juga tahu, jika terus dibiarkan, tatapan itu akan menjadi rahasia yang tak bisa kami sembunyikan selamanya. Tapi anehnya, aku tak ingin mematikannya. Karena setiap kali dia menatapku seperti itu, aku merasa hidup. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku merasa dicintai, meskipun aku tahu cinta itu seharusnya tak ada. Hari itu hujan turun deras sejak siang, menepuk-nepuk kaca jendela kantor seperti ribuan jari kecil yang tak sabar. Langit gelap, jalanan macet, dan sebagian besar tim memilih pulang lebih awal agar tidak terjebak banjir. Tapi aku dan Raka masih terjebak di lantai 5, hanya kami berdua, ditemani suara hujan dan aroma kopi dingin yang tertinggal di meja. Seharusnya aku merasa canggung, tapi justru sebaliknya. Suasana hening itu terasa nyaman, seperti ruang rahasia yang hanya dimiliki oleh kami berdua. Aku duduk di kursiku, memeriksa ulang layout kampanye di layar, sementara Raka berdiri di dekat jendela, memandangi hujan yang menari di luar. Dasinya lepas, lengan kemejanya digulung, membuatnya tampak jauh dari citra atasan kaku yang biasa kulihat saat meeting pagi. Lucu ya, katanya tiba-tiba, suaranya pelan nyaris tenggelam oleh suara hujan. Apa? Tanyaku, menoleh. Bagaimana kantor yang biasanya ramai dan bising, bisa jadi tempat yang begitu sunyi hanya karena semua orang pergi. Aku tersenyum tipis, lalu berdiri dan berjalan ke arahnya. Sunyi bukan berarti sepi, kataku pelan. Kadang, sunyi justru membuat kita bisa benar-benar mendengar hati kita sendiri. Dia menoleh ke arahku, dan tatapan itu lagi, tatapan yang perlahan mulai menjadi kebiasaanku, tapi tetap saja membuatku gemetar setiap kali melihatnya. Mata yang seolah ingin berkata sesuatu tapi terus menahannya. Mata yang menyimpan badai. Beberapa detik kami hanya berdiri saling menatap, tak ada kata. Dan dalam keheningan itu, dunia di luar seakan menghilang. Hanya ada kami. Nafas kami. Detak jantung kami yang saling bersahutan. Dia mendekat satu langkah. Aku tidak mundur. Dia mendekat lagi, dan kali ini aku bisa merasakan kehangatan napasnya di kulitku. Maura? Bisiknya, nyaris tak terdengar. Aku tak menjawab, takut suara akan menghancurkan rapuhnya momen itu. Tiba-tiba dia meraih wajahku dengan kedua tangannya, lembut, seolah aku sesuatu yang mudah pecah. Dan sebelum logikaku sempat protes, bibirnya menyentuh bibirku, ringan, ragu, seperti pertanyaan yang belum yakin akan jawabannya. Ciuman itu berlangsung hanya beberapa detik, tapi waktu terasa membeku. Aku bisa merasakan degup jantungnya lewat jarak yang lenyap di antara kami, bisa mencium aroma hujan yang menempel di pakaiannya, bisa merasakan dunia yang seolah runtuh hanya agar kami bisa berdiri di titik ini. Saat ia menjauh perlahan, matanya menatapku dengan rasa bersalah yang jelas. Ini tidak seharusnya terjadi, ucapnya pelan, suaranya serak. Aku menatap balik, bibirku masih bergetar. Tapi itu terjadi, jawabku lirih. Kami berdiri membeku beberapa saat, hanya suara hujan yang memisahkan kami dari kenyataan. Ada 1000 hal yang seharusnya kami katakan, 1000 alasan untuk mundur, tapi tak satu pun keluar. Yang ada hanya tatapan yang saling menggenggam, takut melepaskan. Raka menghela napas dalam, lalu melangkah mundur, menyandarkan punggungnya ke dinding, menutup wajah dengan satu tangan. Aku punya istri, katanya pelan, seolah mengingatkan dirinya sendiri. Aku tahu, jawabku, dan kalimat itu menusuk hatiku sendiri. Keheningan yang jatuh setelah itu begitu berat, seperti selimut tebal yang menutup semua arah. Tapi anehnya, di balik rasa bersalah yang mulai menggerogoti dada, ada bara kecil yang menyala. Bara yang tak mau padam, meski aku tahu itu salah. Malam itu, kami keluar dari kantor tanpa sepatah kata. Aku berjalan ke arah lift,
Sementara dia tetap berdiri di balik pintu kaca, menatapku dengan mata yang kosong namun bergejolak. Saat pintu lift menutup, aku menyadari satu hal yang menakutkan. Aku tidak ingin ciuman itu menjadi yang pertama dan terakhir. Aku ingin lagi. Dan lagi. Hari itu, suasana kantor terasa jauh lebih tegang dari biasanya. Bukan karena deadline, bukan pula karena tumpukan laporan yang harus diserahkan ke atasan, tapi karena satu hal yang tak seorang pun tahu, kecuali Naya dan Dimas. Setelah malam itu, setelah ciuman yang membakar batas logika dan aturan, mereka berdua nyaris tak bisa saling menatap tanpa menyimpan senyum yang tertahan. Namun mereka tahu, satu tatapan saja bisa membuat dunia mereka runtuh. Pagi itu, Naya baru saja duduk di meja kerjanya ketika Siska, sahabat sekaligus rekan kerja yang selalu tajam matanya, mendekat dengan alis terangkat. Nay, kamu kelihatan beda deh. Bersinar banget pagi ini, ujarnya dengan nada menggoda, sambil meletakkan secangkir kopi di meja Naya. Naya terkejut, jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Ia tersenyum gugup, menunduk, lalu pura-pura merapikan berkas. Masa sih? Mungkin karena tidur cukup aja kali, jawabnya singkat. Namun tatapan Siska belum lepas darinya, seperti sedang mencoba membaca sesuatu dari wajah Naya. Untung saja Dimas belum datang. Tapi keberuntungan itu hanya bertahan beberapa menit, karena suara pintu terbuka menandakan seseorang baru masuk. Dan ketika langkah kaki berat itu mendekat, Naya tak berani mengangkat wajahnya, karena ia tahu, itu Dimas. Yang membuatnya semakin gelisah, Siska langsung menyapa dengan antusias. Pagi, Mas Dimas. Tumben pagi banget. Dimas hanya tersenyum tipis dan mengangguk, berjalan melewati mereka dengan wajah yang datar, seolah-olah tak ada apapun yang terjadi semalam. Tapi di ujung matanya, Naya sempat menangkap sekilas tatapan yang hanya mereka berdua mengerti. Tatapan yang penuh rahasia. Hari berjalan seperti biasa, atau setidaknya mereka berusaha membuatnya terlihat begitu. Tapi semuanya berubah saat jam makan siang. Saat yang lain pergi keluar makan bersama, Naya memilih tinggal di kantor dengan alasan menyelesaikan laporan. Dimas, seperti disengaja atau memang kebetulan, juga tetap di ruangannya. Hanya ada mereka berdua dan denting jam dinding. Ketika Naya berdiri untuk ke ruang fotokopi, ia terkejut menemukan Dimas sudah berdiri di sana, menunggunya. "Kenapa kamu nggak makan?" tanya Dimas pelan, nyaris seperti bisikan. "Aku nggak lapar," jawab Naya gugup. Dimas mendekat, jaraknya hanya beberapa langkah. "Semalam, aku nggak bisa tidur. Terus mikirin kamu." Kata-kata itu membuat dada Naya sesak sekaligus melayang. Tapi sebelum ia sempat membalas, suara tawa keras terdengar dari arah pintu masuk. Mereka berdua refleks menjauh satu sama lain, seolah baru saja tertangkap basah mencuri waktu. Yang datang ternyata Siska, bersama dua rekan lain. "Loh, kalian nggak makan?" tanya Siska heran, menatap mereka bergantian. "Lagi mau fotokopi laporan," jawab Naya cepat, hampir terbata, lalu segera melangkah pergi agar wajahnya tidak terlalu lama disorot. Sepanjang sore, rasa panik itu terus mengendap di dada Naya. Ia tahu, satu kecerobohan kecil saja bisa membuat semuanya berakhir. Dan ketakutan itu benar-benar menghampiri ketika Siska tiba-tiba duduk di sebelahnya sambil mencondongkan badan. "Nay, aku tanya sesuatu ya." "Jangan marah," ucap Siska pelan. "Apa? Kamu, sama Mas Dimas, ada sesuatu ya?" Jantung Naya seperti berhenti berdetak. Seluruh tubuhnya menegang, tangan yang memegang pena mulai berkeringat. Ia memaksa tertawa. "Hah? Gila aja kamu, dia kan atasan kita." Siska menatapnya tajam, lalu perlahan tersenyum kecil. "Ya udah, cuma nanya. Tapi kamu hati-hati ya, Nay." Mata orang di sini tajam. Setelah Siska pergi, Naya nyaris tak bisa bernapas lega. Ia sadar, rahasia mereka hanya tinggal setipis benang. Satu tatapan terlalu lama, satu senyum yang tak seharusnya terlihat, bisa menggiring semuanya ke jurang kehancuran. Saat jam pulang tiba, Dimas sempat mengirim pesan singkat. "Hati-hati,
Kita harus lebih waspada. Dan untuk pertama kalinya, Naya benar-benar merasa takut. Bukan takut ketahuan mencintai, tapi takut kehilangan cinta yang membuatnya tersenyum setiap hari. Hari-hari setelah nyaris terbongkarnya rahasia itu menjadi masa paling menegangkan dalam hidup Naya. Setiap kali melangkah di lorong kantor, ia merasa ada lusinan mata yang mengikuti setiap gerak-geriknya. Senyum kecil pun kini ia tahan rapat-rapat. Ia dan Dimas sepakat untuk menjaga jarak, setidaknya di depan rekan kerja mereka. Namun, menjaga jarak bukan berarti menghapus perasaan, justru membuatnya semakin menyiksa. Suatu sore, menjelang jam pulang, Dimas mengirim pesan yang hanya terdiri dari satu kalimat pendek. Kita perlu bicara. Penting. Hati Naya langsung terasa mencelos. Ia tahu, tidak ada yang disebut penting dari Dimas kecuali hal yang benar-benar serius. Mereka bertemu diam-diam di ruang arsip yang jarang dipakai. Lampu redup dan rak-rak berdebu menjadi saksi bisu pertemuan yang penuh kegelisahan itu. Ini nggak bisa terus begini, Nay, ucap Dimas pelan, menunduk, kedua tangannya menggenggam erat ujung meja seperti sedang menahan sesuatu yang berat. Naya mengerutkan kening. Maksud kamu? Aku merasa kita udah terlalu jauh. Aku nggak mau kamu jadi bahan omongan orang. Aku juga, harus jujur, aku masih punya seseorang di luar kantor yang sedang menunggu kejelasan hubungan kami. Kata-kata itu menusuk dada Naya seperti pecahan kaca. Ia terdiam, lidahnya keluh, seolah seluruh udara di ruangan itu menguap begitu saja. Jadi, aku ini cuma pelarian, bisiknya, nyaris tak terdengar. Dimas mengangkat wajahnya, matanya penuh rasa bersalah. Enggak, kamu bukan pelarian. Justru kamu yang bikin aku lupa caranya merasa hampa. Tapi kenyataannya, ada orang yang sudah lebih dulu ada dalam hidupku. Aku harus memilih. Air mata menetes dari sudut mata Naya, ia cepat-cepat menghapusnya sebelum Dimas melihat. Lalu kalau kamu memilih dia, aku harus apa? Dimas tidak menjawab. Diamnya adalah jawaban paling menyakitkan yang pernah Naya dengar. Malam itu, Naya pulang dengan langkah gontai. Kota yang biasanya penuh cahaya terasa kelabu. Di kamarnya, ia menatap pantulan wajahnya di cermin. Wajah yang biasanya penuh senyum kini terlihat asing, pucat, dan lelah. Ia bertanya pada dirinya sendiri. Sejak kapan cinta menjadi sesuatu yang membuatnya kehilangan diri sendiri? Keesokan harinya, kantor kembali menjadi panggung pura-pura. Dimas tetap bersikap profesional, bahkan lebih dingin dari biasanya. Ia tak lagi menatap Naya seperti dulu. Tak ada senyum diam-diam, tak ada pesan tengah malam, tak ada tatapan yang menyimpan dunia kecil mereka berdua. Seolah-olah semua itu hanya mimpi yang tak pernah ada. Siska sempat menyadarinya. Kamu kelihatan capek banget, Nay. Ada masalah? Naya hanya tersenyum hambar. Enggak kok, cuma kurang tidur. Namun di balik senyuman itu, hatinya runtuh perlahan. Ia mulai mempertanyakan, apa cinta memang harus diperjuangkan, atau justru dilepaskan ketika menjadi beban? Sore itu, menjelang matahari tenggelam, Dimas memanggilnya ke ruangannya. Kali ini tanpa pesan rahasia, tanpa isyarat, terang-terangan. Naya melangkah pelan masuk, dan Dimas berdiri di depan jendela besar, memandangi langit oranye. Nay, ucapnya lirih, aku sudah putuskan. Aku akan jujur ke dia tentang perasaanku padamu. Tapi kalau dia memilih pergi, aku juga harus siap kehilangan semuanya, termasuk mungkin pekerjaan ini. Naya menahan napas, dadanya berdebar hebat. Kamu yakin? Aku nggak pernah seyakini ini. Tapi aku juga nggak mau kamu hidup dalam bayangan, terus menunggu sesuatu yang nggak pasti. Kalimat itu membuat dada Naya terasa hangat sekaligus takut. Karena kini bukan hanya perasaan mereka yang dipertaruhkan, tapi juga reputasi, karir, bahkan hidup mereka yang telah mereka bangun. Untuk pertama kalinya, Dimas benar-benar ingin memilih. Tapi pertanyaan besarnya, apakah cinta mereka cukup kuat menanggung semua risiko itu? Mereka berdiri berhadapan, tak ada lagi jarak, hanya keheningan yang mengikat. Dan di dalam keheningan itu, Naya akhirnya berbisik.
Kalau kamu berani memilih, aku juga akan berani menanggung konsekuensinya. Dan malam itu, di lorong kantor yang mulai kosong, cinta mereka berdiri di persimpangan antara kehancuran dan keabadian. Hari itu, kantor terasa berbeda. Entah karena aroma kopi yang lebih harum dari biasanya, atau karena suasana hati Naya yang anehnya tenang. Setelah malam panjang penuh kegelisahan, pagi ini ia melangkah masuk ke ruangan dengan dada yang tak seberat kemarin. Ia tahu, hari ini adalah hari penentuan, hari ketika cinta mereka akan menemukan bentuk akhirnya, entah itu perpisahan atau permulaan. Sejak pagi, Dimas belum muncul. Biasanya, dia sudah ada di ruangannya bahkan sebelum jam masuk. Waktu berjalan lambat, dan Naya nyaris tak bisa fokus pada pekerjaannya. Lalu, tepat pukul 10, pintu ruangan Dimas terbuka. Ia muncul dengan setelan jas abu-abu, wajahnya tenang tapi matanya menyimpan ketegasan yang belum pernah Naya lihat sebelumnya. Semua orang sontak memperhatikannya ketika ia mengetuk meja umum dan berkata, "Sore ini, jam 3, kita akan adakan rapat mendadak. Ada pengumuman penting." Bisik-bisik langsung menyebar di seluruh ruangan. Beberapa menduga promosi, ada yang mengira restrukturisasi tim. Tapi hanya Naya yang tahu, pengumuman itu bukan tentang pekerjaan semata, melainkan tentang hidup mereka berdua. Menjelang pukul 3, seluruh tim berkumpul di ruang rapat. Dimas berdiri di depan, memandang setiap orang dengan senyum profesionalnya. Tapi ketika tatapannya bertemu dengan Naya, ada percikan halus yang hanya mereka pahami. Dimas menarik napas panjang, lalu mulai bicara. "Terima kasih sudah datang mendadak. Saya ingin sampaikan bahwa ini akan jadi hari terakhir saya bekerja di sini." Suasana ruangan langsung riuh. Beberapa terkejut, beberapa kecewa. Siska bahkan berseru kecil. "Serius, Mas?" Dimas mengangguk mantap. "Ya, saya memutuskan mundur dari posisi saya. Ada alasan pribadi yang tidak bisa saya abaikan. Hidup ini terlalu singkat untuk dijalani tanpa kejujuran, dan saya memilih untuk jujur." Kata "jujur" itu terucap tepat sambil ia menatap Naya. Dunia Naya seperti berhenti berputar. Ia tahu, inilah pilihannya. Dimas benar-benar melakukannya. Ia meninggalkan segalanya demi cinta yang terlarang, demi dirinya. Setelah rapat selesai, suasana kantor mendadak hening. Dimas masuk ke ruangannya dan mengemasi barang-barangnya. Naya berdiri ragu di depan pintu, lalu perlahan masuk. Dimas tersenyum. Senyum yang bukan lagi milik atasannya, melainkan senyum seorang pria yang telah merdeka dari segala beban. "Aku udah bilang, kan?" ucap Dimas lirih. "Kalau aku berani memilih, kamu juga harus siap menanggung konsekuensinya." Naya mengangguk, air matanya menetes, tapi bibirnya tersenyum. "Aku siap, selama itu bersamamu." Dimas mendekat, menyelipkan satu amplop kecil di tangan Naya. Ini surat pengunduran diri yang sudah ditandatangani. Tapi ada satu hal lagi. Naya menatapnya bingung. "Apa?" "Perintah terakhirku sebagai atasanmu," Dimas tersenyum lebar. "Besok, datanglah ke tempat yang aku tulis di balik amplop ini. Bukan sebagai staf, tapi sebagai seseorang yang aku cintai." Naya terdiam sejenak, lalu membuka amplop itu setelah Dimas pergi. Di balik surat pengunduran diri itu, tertulis sebuah kalimat dengan tulisan tangan Dimas yang tegas namun hangat. "Temui aku di taman kota jam 5 sore. Pakailah gaun yang membuatmu tersenyum." Tangis Naya pecah, bukan tangis kehilangan, tapi tangis lega. Selama ini ia hidup dalam ketakutan akan kehilangan, namun justru hari ini ia mendapatkannya kembali, utuh. Dimas tak lagi menjadi atasannya. Ia kini hanyalah pria yang memilih mencintainya tanpa menyembunyikan apapun. Keesokan harinya, saat langit senja memandikan taman kota dengan cahaya keemasan, Naya datang mengenakan gaun sederhana berwarna biru muda. Dimas sudah menunggu di bangku taman, tanpa jas, tanpa kemeja kerja, hanya kemeja putih yang lengannya digulung dan senyum yang pernah membuat Naya jatuh cinta diam-diam di balik layar komputer. Saat ia berdiri menyambutnya, Dimas mengulurkan tangan. "Ini bukan perintah,
tapi permintaan. Maukan kamu memulai hidup baru bersamaku? Dan di saat itulah, untuk pertama kalinya, cinta mereka tak lagi bersembunyi di balik meja kantor atau lorong gelap. Untuk pertama kalinya, Naya menjawab dengan senyum yang paling tulus dari seluruh hidupnya. Senyum yang lahir dari sebuah perintah terakhir yang membuatnya tersenyum. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, sahabat Oji 2. Jangan lupa tinggalkan like, komentar, dan share agar kisah ini bisa jadi pelajaran bagi banyak orang. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum.